saudara-saudara, selamat datang buat Anda semuanya. Apa kabarnya? Semoga baik-baik saja. Hari ini kita akan mendengarkan sebuah kisah tentang perjuangan seorang wanita yang bertahan sekuat tenaga dan berjuang untuk menyelesaikan misi yang Tuhan sudah taruh padanya. Walaupun banyak tantangan dan godaan melanda. Juminten Lorasari, seorang gadis kampung baik-baik, saleh, rajin berdoa, dan takut akan Tuhan. Nampak sederhana dan bersahaja, bukan? Dialah tokoh sentral kita hari ini. Yang di sebelahnya, nah, pertanyaan bagus. Itu adalah Kelana, seorang yang sangat idealis dan religius. Kekasih tercintanya. Kakang Kelana. Dinda Juminten. Nah, adegan ini tentunya sudah akrab dengan kita. Bener nggak? Adegan pasar. Pasar di kampung. Tempat semua orang bertemu. Pembeli dan penjual bertemu dan bertransaksi. Nampak damai, nampak tenang, nampak penuh kesahajaan dan cinta Tuhan ada bersama mereka. Inilah kampung desa Sontoloyo. Namun suatu hari, aku ingin kaya. Aku punya banyak harta. Apaan sih Yem teriak-teriak begitu? Aku ingin jadi bos. Tukiem Ratnasari Ningsi Paragawati cantik sekali. Kamu udah teriak begitu sejak tadi pagi. Diem ah. Aku orang beruang, punya uang, tinggal pun di kebun binatang. Haduh. Apaan sih nih orang? Uang, harta. Aduh, kaya. Jadi, gosip itu benar. Gosip apa? Virus ibu kota telah menyebar bahkan sampai ke pelosok-pelosok pedalaman. Menyebar? Bukan hanya menyebar, namun sudah menyerang banyak kampung-kampung tetangga. Sebentar. Virus ibu kota? Virus yang sangat mengerikan. Virus dari segala virus. Konon, katanya sangat mematikan. Mematikan jiwa maupun batin. Mematikan jiwa? Ngawur kamu. Kalau mematikan dan melemahkan raga bisa. Namun bagaimana sebuah virus bisa mematikan jiwa? Jiwa kan tidak tersentuh, kecuali oleh maut. Entahlah, namun kabarnya jika seseorang sudah terkena virus itu, maka jiwa dan batinnya sudah tidak bisa ia kontrol. Jiwa dan raganya bergerak dan bertindak sendiri lepas dari akal budinya. Hah? Bagaimana bisa? Karena jiwa dan batinnya sudah bukan menjadi miliknya lagi. Mengapa kau bisa tahu begitu banyak? Bapakku dulu pernah meneliti virus ini untuk menemukan obatnya. Sayangnya, gagal. Jadi Tukiem... Ya, mungkin kita harus merelakan jiwa dan raganya. Tukiem, bukan lagi Tukiem yang kita kenal. Aduh. Gawat. Pak, kalem dong, Pak. Kalem gimana? Ini nih masalah gawat. Bisa musnah dan hancur kampung Sontoloyo ini seperti kampung sebelah. Kalau virus itu sudah menyebar ke sini, hilanglah jati diri dan identitas kita sebagai kampung yang demokratis, idealis, religius, ekonomis, tapi nggak sadis. Iyo, tahu. Tapi kalem dulu toh. Dilatin orang sekampung tuh. Apa nggak malu kamu? Selamat pagi para rakyatku. Apa kabarnya? Baik, Bapak Kepala yang kami kasihi, Tuhan berserta kita. dan sertamu juga. Saya mendengar sebuah kabar terbaru bahwa sudah ada rakyat kampung kita yang terjangkit virus dari virus ibu kota. Benarkah? Atau kabar buruk tersebut hanya kabar burung?
Sudah, Pak. Sudah ada akhirnya. Baik, bawa kemari ke hadapanku. Aku mau mobil. Aku mau uang. Aku mau. Aduh, bungkam mulutnya. Tutup cangkemnya. Aku mau. Aku mau. Ada apa ini? Ini kayak disebut virus ibu kota. Mengapa ia berteriak-teriak terus seperti itu? Laksana orang gila. Sejak kapan ia menjadi seperti ini? Hah? Sejak mentari bersinar, Pak. Kala kami sedang menata barang-barang dagangan, tiba-tiba ia histeris dan berteriak-teriak sendirian. Persis seperti tadi. Dokter, cepat periksa. Mengerikan. Mengapa ia tiba-tiba menjadi seperti ini? Oh, Pak. Sebenarnya kemarin ia sempat main-main ke kampung sebelah. Apa? Kampung sebelah? Iya, Pak. Aduh, bodoh. Kampung sebelah kan sudah terjangkiti virus. Dan virus ini sejak seminggu yang lalu. Kenapa dia pergi ke sana, hah? Pacaran. Pacaran. Aduh, pacarku punya mobil. Pacarku punya uang. Pacarku punya rumah. Bungkam dia. Jadi bagaimana? Kau sudah tahu dia sakit apa? Jadi begini, Pak. Panas badannya naik tinggi hingga 70,1 derajat Celcius. Matanya berubah menjadi kehijau-hijauan, tubuhnya mengeluarkan bau-bauan yang sedianya bukan dari bau badannya. Detak jantungnya cepat sekali, nafasnya memburu, dan reaksi tangannya juga cepat sekali. Kalau berdasarkan hasil pengamatanku, bentuk lidahnya berubah menjadi lebih lemas dan... Cukup. Gak usah panjang-panjang. Gak nyambung tahu. Gak mudeng. Siap, Pak. Jawab dengan singkat, padat, dan jelas. Apa yang menyebabkan adik ini menjadi seperti ini? Tidak tahu, Pak. Apa? Saya juga nggak mudeng. Jadi apa obatnya? Kurang tahu juga sih, Pak. Halah. Bahkan dokter pun tidak tahu. Kamu ini dokter asli atau KW sih? Payah. Pacarku punya mobil. Pacarku juga punya rumah. Aduh, pacarku. Bawa dia ke puskesmas. Jangan ada orang yang boleh menjenguknya. Kalau orang paling pandai di kampung ini pun menyerah, apalagi daya upaya kita. Nasi sudah menjadi bubur. Ini pelajaran bagi kita untuk lebih berhati-hati dalam bertindak serta bertingkah. Jikalau memang masih ada masa depan bagi kampung ini, kayu bakar sudah habis terbakar, hangus jadi arang, dan arang akan menjadi debu, hilang tertiup angin, tersebar, terpencar, dan lenyap. Kalau memang harus begini takdir kampung ini, kehilangan jati diri, kehilangan jiwa, saya terima. Terima kasih Tuhan, maafkan kami yang tak berguna ini. Tapi saya punya saran yang berguna, Pak. Saran apa? Cepet bilang. Kalau ini memang virus berasal dari ibu kota, bukankah pasti ada obatnya di ibu kota? Oh iya, benar. Aduh dokter, kamu ini memang pintar sekali, bukan KW. Baiklah, demi kampung tercinta ini, demi martabat dan keberadaan kampung Sontoloyo ini di dalam peta bumi, demi mencegah pemusnahan kejam oleh virus ibu kota ini, kita akan berjuang mencari penyebab, cara pencegahan dan obatnya ke ibu kota. Tempat penuh maksiat dan kejahatan. Tempat di mana iblis-iblis berkeliaran. Tempat di mana kemunafikan merajalela. Kita akan berjuang. Tapi siapa yang pergi? Siapa yang pergi? Sekarang saya sedang tidak enak badan. Dan kalian semua lihat kan, istri saya sedang hamil tua. Anak saya bisa lahir kapan saja. Jadi mohon maklum. Bukannya saya takut ya. Jadi
Dengan ini saya memutuskan, demi kebaikan kampung ini, maka Aju dan saya yang akan pergi. Aduh, kaki saya. Kaki saya. Kram. Aduh, pengecut kamu ya. Jadi buat apa selama ini kami mengandalkanmu? Ayo, tunaikan kewajibanmu. Atau jangan kembali lagi ke tempat ini ya. Malu tahu. Malu pada rakyat yang sudah membayar gajimu secara kontan. Enggak pak. Takut. Nanti saya kevirusan. Bagaimana kalau dokter saja yang pergi pak? Dokter kan mengerti obat. Pasti baik kalau dokter sendiri yang pergi ke ibu kota. Bener kan? Tidak bisa. Kenapa? Begini Pak, mohon maaf, hamba ini sejatinya memang seorang pemberani, sakti mandraguna. Tapi saya tidak bisa meninggalkan tempat ini. Ya kenapa? Hamster-hamster saya di rumah tidak bisa ditinggal, Pak. Hamster, kampung kita diambang kehancuran dan kepunahan total jiwa dan raga. Kamu masih pikirin hamster lagi? Bukan, Pak. Bukan hanya itu. Sejatinya, saya khawatir sama tanaman kumis kucing saya. Kumis kucing? Biarin, biar nanti ajudanku yang mengurusnya. Pak, sebenarnya saya lebih khawatir lagi sama anak-anak saya, Pak. Anak-anak saya itu kan banyak. Gimana caranya mereka akan bertahan hidup kalau saya pergi nanti, Pak? Dokter, sejak kapan kamu punya anak? Punya kawin saja belum? Masih perawan? Itu... Kamu kan punyanya satu monyet, satu kura-kura, satu bekicot, dan satu burung. Pak, tolonglah, Pak. Saya takut, Pak. Saya nggak mau, Pak. Saya nggak mau pergi ke sana. Ya, Pak, please, Pak. Saya nggak mau. Dasar. Katanya dulu pemberani, mendaki gunung lewati lembah. Nyatanya apa? Sama virus kecil aja takut. Dasar pengecut. Saya nih ya, paling gak suka sama orang yang omongnya besar aja, tapi gak bisa buktikan ucapannya. Omong besar. Ampun, Pak. Ampun. Sudah, diam. Kalau sudah begini, memang terpaksa. Apa boleh buat? Jangan suamiku, jangan. Demi kampung tercinta ini, saya akan tunjuk orang lain. Saya punya ide. Siapapun orang yang akan pergi ke ibu kota, ia punya beban berat, punya tugas berat untuk menemukan penyembuh dan penawar virus tersebut. Dan sejak dahulu kala, kampung Sontoloyo ini terkenal akan kesalehannya dan dekat dengan Tuhan. Maka dari itu, lebih baik sekarang demi kampung Sontoloyo ini, kita meminta petunjuk dari Tuhan. Tuhan yang baik, berikanlah petunjuk-Mu. Selamatkan kampung kami dari mara bahaya ini. Hah? Aku? Ya, sudah dipastikan dan diputuskan. Juminten Lorasari yang akan pergi. Besok pagi-pagi kau akan segera melakukan perjalanan. Uang dan biaya transportmu besok ya. Dadah. Dadah, Juminten. Dan demikianlah Juminten memperoleh tugas mulianya itu sebagai utusan yang sudah dipilih oleh Tuhan untuk membawa beban berat di pundaknya, menemukan obat dan cara pencegahan virus ibu kota. Bimbang, ragu, takut, tapi orang yang taat dan percaya penuh akan Tuhan selalu berkata, Terjadilah padaku sesuai kehendak-Mu. "Nah, itu dia." Dinda, kalau memang kau harus pergi, pergilah. Tapi sebelum kau pergi, mohon dengarlah curahan hatiku. Tidak terasa 6 tahun sudah kita pacaran. 6 tahun sudah pula aku menikmati cinta dan perhatian yang Dinda berikan padaku. Tahun ini umurku sudah genap 18 tahun. Yang berarti aku adalah pria dewasa. Sepertinya
Sudah tiba saatnya bagiku untuk membalas semua perbuatan besar, semua kesetiaan, semua perhatian dan cinta yang Dinda sudah berikan padaku. Dinda, untuk cinta yang telah Dinda berikan selama ini, untuk kesetiaan yang tak lekang oleh waktu, untuk perhatian yang mampu meluluhkan semua penghalang-penghalang cinta di dunia ini. Hari ini aku, Kelana, seorang pria sejati, walau dengan hati yang berdebar-debar, namun dengan tekad yang bulat dan hati tulus memberanikan diri untuk mengajukan permohonan kepada seorang dewi dari kahyangan. Jadilah pendampingku selamanya. Maaf bila hanya ini yang bisa kuberikan. Memang hanya ini hasil jerih payah dan usahaku yang terkeras. Namun, aku ingin persembahkan dengan hati dan cinta yang tulus. Cukup, Kakang Kelana. Bukan harta, bukan materi, bukan berlian dan permata yang Dinda butuhkan, tapi cinta dan kasih sayang yang tulus dan abadi. Bagiku, ini semua sudah cukup. Tomat segar berwarna merah menyala, dan dirangkaikan layaknya kalung, melambangkan cinta yang tak pernah padam, dan cinta yang tak berujung takkan berakhir dan abadi. Cincin bertahtakan bawang bombay berwarna putih, melambangkan kerja keras, keagungan, dan kesetiaan cinta yang abadi. Bagiku, ini semua sudah cukup. Demi kesetiaan tanpa batas yang Kakang sudah berikan, demi kerja keras dan perlindungan selama ini, demi keagungan cinta, aku menerima permohonan Kakang. Semoga cinta selalu menjadi pemenang, dan Tuhan merestui hubungan kita. Kakang, setialah sampai aku kembali. Berjuanglah cintaku. Ku yakin dan setia, karena Tuhan beserta kita. Berpamitan dengan orang yang dicintai memang sulit. Sulit seperti ular melilit berbelit-belit. Sulit dilepaskan. Lihat, pelukan aja gak lepas-lepas. Namun, hati Juminten sudah bulat pasti. Tekadnya menetap pasti. Matanya menetap pasti. Ia percaya jika Tuhan sudah pilih dia, maka apapun rintangannya akan terlewati. Namun yang tersulit adalah... Edan. Wong edan tenan. Hei, Pak, stop. Edan. Hei, Pak, sopo sing edan, Pak? Siapa? Matamu tuh di mana? Ya Juminten Gendeng von Edan itu. Udah tahu virus ibu kota itu berbahaya. Very, very dangerous. Apalagi, virusnya. The deadly virusnya itu loh. Kalau bukan goblok, namanya apa itu? If somebody get that virus in body, kemungkinan hidupnya kembali lagi itu kecil sekali loh, Bu. Cili. Bisa jadi ketika ia kembali, dia bukan Juminten yang kita kenal lagi, Bu. The world must be crazy. Ya namanya dia juga berkorban untuk kampung ini, Pak. Habis, kalau bukan dia, siapa lagi? Semua orang di kampung ini ternyata pengecut. Besar omong doang. Kamu sudah dengar kan cerita Juminten kalau dia diutus pergi oleh kepala kampung dan semua rakyat kampung ini? Ya sudahlah, semoga dia selamat. Kalau dia juga terjangkit, ya semoga bisa diobati. So tahu kamu tuh. Do you think there's a medicine? Emang ada obatnya? Kalaupun ada, biaya pengobatannya pasti mahal sekali, Bu. Biayanya selangit. Kamu pikir kita sanggup? Wong buat kita sehari-hari bertiga aja gempor, sekarang harus tanggung biaya lain. Ya tambah gempor lah, Bu. Kita nih melarat. Look at my pants. Udah sobek-sobek koyo ngene. Bisa apa kita? Panen gagal terus, sumur kering. Aduh, ini apa nih? Ya pasrah aja lah, Pak. Mau bilang apa lagi?
Semua beban kampung ini sekarang ada di pundaknya sebagai utusan. Ini pasti pengaruh si Kelana nih. Dari dulu tuh ya, aku memang gak suka kalau si Juminten pacaran sama si Kelana itu. Udah bau apek, so idealis lagi. Kita harus mementingkan kepentingan bersama. Alah. Pret, yo emangnya gak ada perjaka lain apa? Di kampung ini kan banyak pria-pria lain yang lebih tampan, lebih ganteng, lebih imut. Emang dasar anak aneh. Ya sudahlah, Pak. Yang namanya cinta kan memang begitu. Ayo, nggak bisa gitu dong, Bu. Ini kan zamannya modern. Kita harus pakai logika. Zaman sekarang ini loh, kalau pilih pasangan hidup itu harus yang benar-benar harus pilih yang kualitasnya benar. Dengan perhitungan yang matang, Bu. Kalau perlu yuk pakai hitung-hitungan. Gak semata-mata karena cinta. Cinta itu buta, Bu. Dasar anak muda. Sok tahu nih kamu. Dulu kamu suka sama aku cuma gara-gara nggak sengaja ngintip aku mandi kan? Nggak usah lah pakai logika segala, Pak. Yang namanya cinta itu kan pakai perasaan, Pak. Bapak ini ya marah-marah terus. Eyalah, itu kan zaman jebot, Bu. Zaman kita itu kan belum semaju sekarang ini. Logika dan komputerisasi itu belum berkembang seperti sekarang. Sekarang kan zaman high-tech, teknologi, emansipasi, konsolidasi, reformasi, Aku mau ke ibu kota sekarang. Pak, Bu, aku mau ke ibu kota sekarang. Mau ngapain kamu ke sana? Sok-sok mau jadi pahlawan? Kamu nggak tahu apa? Kalau virus itu tuh berbahaya. Aku hendak mencari cara pencegahan dan obatnya sehingga rakyat kampung ini tenang kembali. Kalau kita tetap diam dan tidak berbuat apa-apa, lambat laun kampung ini bisa tidak terselamatkan. Edan. Kamu ini sudah gila ya? Mau pergi ke ibu kota, tempat yang penuh dengan kejahatan, kriminal, prostitusi, dan perbuatan-perbuatan buruk lainnya. Kamu udah gila, Pak. Bisa-bisa nih ya, kamu terperosok di sana dengan pergaulan bebas, narkotika, ganja, rokok, dan lagi pula emangnya kamu kira gampang cari obatnya? Sebelum ketemu, kamu bisa jadi gembel duluan di sana, tahu nggak? Bapakmu saja dulu gagal total. Ajudan kecut itu takut ke sana. Dokter sok pinter pun itu takut ke sana. Ini kamu yang masih bau kencur aja. Sok-sokan mau ke sana. Bisa apa kamu? Goblok. Sejak dahulu, Kampung Sontoloyo terkenal sangat religius dan taat pada Tuhan. Dan ini yang akan kulakukan sekarang. Tuhan sudah memilihku dari banyak orang di tempat ini. Dan aku yakin, terangnya akan bersinar atasku dan melindungiku dari bahaya. Juminten, dengarkan ya. Kamu ini kan anak bapak satu-satunya. Dasar, perempuan lagi. Gak tahu diri kamu ya. Kan di sini sudah enak, biarpun miskin dan melarat, tapi bisa makan sehari 2 kali, tahu nggak? Mau cari apa lagi kamu? Kehormatan, tanggung jawab, idealisme, kayak sableng ini. Gila kamu, dasar anak goblok. Hus, Pak. Ingat, dosa. Dengar nak, virus ibu kota itu bukan virus baru. Itu virus sudah lama ada di sana. Bapak sendiri loh, 15 tahun lalu pernah disuruh meneliti virus itu untuk menemukan pencegahan dan obatnya. Tapi gagal total. Dan hampir saja aku terperosok jauh ke dalam kelamnya ibu kota. Aduh, untung masih selamat. Cepet-cepet aku balik ke kampung. Apa kamu gak bisa teliti virus itu dari sini aja, hah? Pak, Bu, aku tahu perjalanan ini pasti penuh resiko, penuh bahaya dan tantangan. Aku juga tahu kemungkinan aku gagal seperti Bapak 15 tahun lalu mungkin juga besar. Tapi, Tuhan sudah berbicara. Tuhan ingin aku pergi dan menemukan jawabannya di luar batas-batas kampung ini. Dan demi cintaku padanya, aku rela menerima semua resiko itu. Sekalipun harus menerjang bahaya, Juminten mau menerima semua resiko. Juminten mau berjuang. Juminten bersedia diutus dan menjadi alatnya. Maaf, kalau selama ini Juminten merepotkan Bapak dan Ibu.
Mohon Bapak dan Ibu merestui. Pak, aku tahu resikonya. Aku tahu ibu kota adalah tempat yang berbahaya. Namun, di sana kesempatan untuk mendapatkan obat virus ini jauh lebih besar. Pak, Bu, tekadku sudah bulat. Aku akan berangkat ke ibu kota hari ini. Pergilah, Nak. Kami merestuimu. Ini ada sedikit simpanan yang sudah Ibu kumpulkan bertahun-tahun. Semoga kamu sukses dan cepat kembali ya, Nak. Ingat, Kelana menunggumu. Tunggu aku ya, Kanda. Selama kedua cincin di tangan kita masih terpasang, Kanda selalu menunggu Dinda. Baik, Pak, Bu, Kelana. Aku berangkat ya. Dengan ini, kami rakyat Kampung Sontoloyo resmi mengutus seorang yang telah ditunjuk oleh Tuhan, Juminten Lorasari, untuk pergi ke ibu kota guna mencari cara pencegahan dan obat dari virus ibu kota. Semoga Tuhan memberkati perjalanan dan kembalinya adik kita tercinta ini. Selamat jalan, Juminten. Dan pergilah ia, dengan diiringi oleh isak tangis haru para rakyat desa, dan tentunya tangis keras bapak dan ibunya. Juminten pun pergi. Mereka menatap punggungnya yang sedang berjalan, berkelana, jauh sampai batas cakrawala melenyapkan Juminten dari pandangan mereka. Juminten berjalan, jauh, tidak naik beca, tidak juga naik ojek, apalagi busway. Ia letih sekali. Baru sekali ini Juminten pergi sangat jauh dari rumahnya yang damai dan tentram. Semakin ia melangkah, semakin ia mendekati ibu kota dan semakin panas. Udara semakin panas. Juminten pun kepanasan. Ia berpeluh, pori-porinya pun mengeluarkan butiran-butiran keringat yang begitu deras meleleh. Tanda perjuangan yang begitu keras. Ia berjalan beberapa kilo lagi. Ia mencari-cari dan berharap. Berjalan sampai akhirnya ia bisa tersenyum lebar. Ia sadar ia sudah dekat dengan ibu kota. Karena ia melihat kekhasan yang tak ada duanya di tempat lain. Wah, macetnya. Nah, itu dia. Dan ia pun bergegas, berlari, melewati berbagai macam demonstrasi, melewati berbagai adegan kriminal, melewati banyak fakir miskin dan anak-anak terlantar, melewati juga beberapa hotel-hotel prodeo. Dan hadirin sekalian, inilah ibu kota. Ampun, besar banget ini kota ya. Banyak bisnya lagi. Wah, banyak yang jualan juga. Jadi, ini nih ibu kota. Sepertinya tidak seseram yang diceritakan Bapak dan teman-teman. Baik, sekarang aku akan berusaha untuk menemukan obatnya. Wah, payah. Kenapa nggak ada yang tahu ya obatnya? Malah, orang-orang di sini pada nggak tahu tuh apa itu virus ibu kota. Baiklah, aku coba lagi. Semangat! Heran, tetap tidak ada yang tahu. Padahal semua di sini sangat jelas terlihat mereka semua terkena virus itu. Tapi kok nggak ada yang sadar ya? Apa aku yang salah ya? Baik, coba lagi. Aduh, capek banget. Tetap tidak ada yang tahu apa itu virus ibu kota, apalagi obatnya. Capek, duduk bentar ah. Sudah 2 minggu aku di sini, tapi tetap tidak tahu bagaimana cara menyembuhkan penyakit ini. Sudah 65 hari, tetap tidak ada jawaban dari setiap pertanyaanku. Mereka hanya acuh dan cuek. Malah kadang aku diusir. Sudah 99,5 hari. Terakhir,
Aku malah dikemplang dibilang gelandang. Uang hampir habis. Apa dayaku? Benar Bapak bilang, susah cari obatnya. 165 hari. Habis uangku, habis nyawaku. Tuhan, kuserahkan ke dalam tangan-Mu jiwa ragaku. Nah, ketangkep juga lo brengsek. Nah, ini Bu, tas Ibu. Bu, setelah berjuang keras dan menerobos banyak mara bahaya, akhirnya saya dapat menangkap copet ini, Bu. Jadi Anda berhasil? Benar, Ibu. Semua orang di tempat ini melihat bagaimana saya bertarung mempertaruhkan nyawa saya untuk merebut kembali tas tersebut. Bagi saya, Bu, tas tersebut adalah nyawa saya. Begitu. Sontoloyo, aku lihat sendiri kejadiannya. Dasar penjilat. Terima kasih. Siapa namamu, Dik? Juminten, Bu. Juminten. Oh, tampaknya adik bukan orang sini ya? Iya, Bu. Saya baru datang dari kampung. Sudah saya duga. Kamu adalah sedikit dari orang-orang di tempat ini yang masih tersisa. Orang yang masih mau untuk bersusah payah dan mengambil resiko demi orang lain. Yang tidak dikenalnya adalah orang yang belum terkontaminasi oleh virus ibu kota. Oh, akhirnya. Akhirnya apa, Dik? Akhirnya, ada juga orang yang mau berbicara denganku mengenai virus itu. Ya, virus ibu kota. Ngomong-ngomong, kamu ngapain kemari? Oh, Bu. Saya justru sedang mencari obat dari virus ibu kota itu, Bu. Lantas, mengapa kau yang kemari? Apakah sudah habis para penjantan dari kampungmu? Bukan. Itu karena Tuhan yang sudah pilih saya untuk menjalankan misi ini, Bu. Saya hendak mencari obat untuk kampung saya, Bu, yang sudah mulai terkontaminasi virus tersebut. Kamu mau tahu apa obatnya? Hah? Mau, Bu? Mau. Apa, Bu? Kasih tahu saya, Bu. Untuk tahu obatnya, kamu harus merasakannya terlebih dahulu. Hah? Maksudnya, Bu? Saya harus sakit terlebih dahulu? Iya. Kok kayak imunisasi ya, Bu? Tidak, Bu. Saya tidak mau sakit itu. Katakan saja pada saya obatnya sekarang. Tidak. Kenapa, Bu? Tidak ada yang instan, Juminten. Virus ibu kota adalah penyakit spesial yang hanya bisa disembuhkan dengan cara mencari sendiri obatnya. Kalau aku beritahu obatnya, kau tidak akan pernah tahu apa sebabnya. Dan pada akhirnya, kau tidak bisa membantu kampungmu untuk mencegah penyakit tersebut. Oh, Sekarang penyakit itu semakin mengganas dan mengerikan. Apakah masih ada kasih di tempat ini? Baik, kalau kau mau tahu, ikut saya dan temukan sendiri obatnya. Dan pergilah Juminten dengan segudang harapan tinggi untuk bisa cepat menemukan obat dan kembali ke kampungnya dengan segera. Namun, semua proses tidaklah selalu mudah. Dibutuhkan kerja keras untuk mendapatkannya. wah, kenyang akhirnya. Setelah berlunta-lunta gak punya makanan. Ya, walaupun harus menjadi pembantu di rumah ini. Tapi, yang penting kenyang dan enak. Wah, enaknya hidup di sini. Semua ada. Makan tinggal makan. Minum tinggal minum. Yes, my darling, cintaku, sayangku. Jangan khawatir, tidak mungkin seorang dokter seperti aku ini ingkar janji. Pokoknya aku janji, malam ini kamu akan merasakan sensasi luar biasa yang belum pernah kamu rasakan sebelumnya. Tunggu ya. Udah dulu ya. Blackberryku berdering ria nih. Dah. Muah. Halo? Iya? Siap. Hah? Oh.
Halo darling. Iya, jangan khawatir. Ingat. Pokoknya aku janji, malam ini kamu akan merasakan sensasi luar biasa yang belum pernah kamu rasakan sebelumnya. Apa? Oh, tidak mungkin seorang Patricia dos Fernandes da Silva berbohong. Apa? Oh, enggak lah. Sorry. Emang waktu itu klien lagi banyak-banyaknya. Kasihan kan mereka kalau ditelantarkan. Hah? Iya. Emang pengacara seperti aku ini tuh dibutuhkan di mana-mana kok, Dek. Ya udah, until this night ya, darling. Mau ketemu Bapak Hakim Agung nih. Bye. Mwah. Maaf, Mbak. Salam kenal, Mbak. Enggak, sorry. Sorry, boleh saya bertanya, Mbak? Saya dari tadi cuma bingung aja, Mbak. Sebenarnya kerjaan Mbak itu dokter, pengacara, atau pembantu sih? Sembarangan kamu. Sembarangan kamu. Maaf, Mbak. Maaf. Sembarangan kamu. Jadi dari tadi Anda nguping pembicaraan ayah. Don't you know, di ibu kota ini ada yang namanya pride to the V to the C, privacy. Oh, maaf, Mbak. Maaf. Bukan maksud hati. Tapi tadi Mbak bicaranya keras sekali. Dan mohon maaf, Mbak. Saya rasa bukan saya aja yang dengar. Dari tadi banyak orang lewat dan nengok-nengok juga ke Mbak. Apa? Yang benar kamu? Iya, Mbak. Maaf. Benar kamu? Nggak bohong? Bener, Mbak. Bener. Tadi tuh banyak yang sampai ketawa-ketiwi gitu, Mbak. Aduh, celaka. Loh, celaka kenapa, Mbak? Kan bagus, semua orang jadi memandang Mbak. Kan jarang-jarang ada pengacara yang juga sekaligus berprofesi sebagai dokter dan pembantu. Sembarangan kamu. Sembarangan. Kurang asem. Kau sebut ayah apa? Pembantu. Kurang asem. Maaf. Sekali lagi maaf. Ya udah, sini. Sebenarnya, jangan bilang siapa-siapa ya. Sebenarnya, tapi kamu jangan bilang siapa-siapa ya. Ini rahasia super duper super. Tapi kamu jangan bilang siapa-siapa ya. Iyanya. Asu, budek nih. Aduh, maaf. Oke, ini rahasiaku seumur hidup. Sebenarnya, profesi asli Ai ini adalah intel pemerintah yang saat ini sedang ditugaskan untuk menghancurkan setiap pergerakan yang melawan dunia internasional dan PBB. Pokoknya, profesiku ini terhormat dan luar biasa, tiada duanya. Tanpa Ai, dunia bisa berantakan dan hancur lebur. Tahu kan Intel? Tahu, yang di ban sepeda itu kan? Ih, itu pentil goblok. Intel, ini Intel, INTEL, bukan pentil. Goblok banget sih lo. Ya udah, pokoknya Ai ini Intel profesional, tidak pernah ngomong hal-hal tidak penting dan selalu menepati semua omongan Ai. Dan kenapa saat ini Ai pakai baju pembantu dan berada di sini? Ini karena Ai sedang dalam penyamaran, undercover, you know. Gak ada satupun yang mengetahui identitas aneh selain kamu. Jadi, kalau sampai identitas Ai terbongkar, I will tuntut you. Awas, yang ada di pundak Ai ini seluruh dunia. Ngerti? Ngertinya? Siap, ngartos, paham, jelas, clear, ayah kapten.
gak meyakinkan. Coba diulang, siapa saya? Anda adalah seorang abdi masyarakat internasional tingkat tinggi yang walaupun beban berat seluruh dunia ada di pundak Anda, tapi Anda tetap profesional dalam menjalankan tugas, tidak pernah mengeluh, tidak pernah berpaling, selalu mengabdi masyarakat dengan penuh kesetiaan dan loyalitas, demi terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan dunia internasional. Nah, tepat sekali. Penonton, tepuk tangannya dong. Pagi semua. Halo Juminten, bagaimana hari pertamamu? Baik, Bu. Luar biasa. Oh ya, udah kenalan belum nih? Ini Patricia, dia sama kayak kamu. Dulu 2 tahun yang lalu baru datang dari kampung. Kisah pertemuannya ya kira-kira sama dengan kamu. Kita ketemu di mana ya Patricia? Di anu Bu, airport, airport. Oh iya, di lobi airport itu ya? Ya, nah Juminten, Patricia ini baik sekali. Waktu itu HP saya ketinggalan di lobi. Saya udah panik dan deg-degan karena itu barang penting. Dan untungnya waktu itu yang sedang bertugas membersihkan lantai ya Patricia ini. Haduh, untung sekali. Coba kalau orang lain. Gak balik-balik nih HP saya. Oh ya Patricia, sorry tadi baru dengar ada kabar duka yang datang dari ibumu dari kampung. Turut berduka cita ya. Semoga ia diterima di sisinya. Salam juga buat adik-adikmu di kampung ya. Baik, selamat bertugas, selamat menikmati hari ini, sukses! Apa cengengesan? Apa, dasar orang rese. Ya udah lah Mbak, gak usah dipikirin. Kita semua emang punya impian kok, walaupun kadang gak terwujud. Saya gak bakal bilang siapa-siapa kok. Ketawa lagi, dasar asem. Ketawa di atas penderitaan orang lain. Mbak, sorry. Soalnya udah gak tahan. Mbaknya juga sih. Apa? Ngibulnya kejauhan. Sembarangan ya kamu. Sorry Mbak, sorry. Oh, ya belum kenalan ya kita. Nama saya Juminten. Ya udah. Aku ngaku aku ngibul tadi. By the way, kamu pembantu baru ya? Kok baru lihat? Baru berapa lama? Oh, iya baru Mbak. Baru hari ini. Oh, gitu. Kayaknya kamu baru pertama kali datang ke ibu kota ya? Bener kan? Halah, bener kan? Makanya kamu tuh jangan ngece-ngece ay. Pasti kamu belum berpengalaman. Atmosfer di ibu kota ini beda banget sama di kampung. Semuanya beda. Lingkungannya, status sosialnya, semua beda. Maksudnya gimana Mbak? Nah, sini tak ajarin. Denger ya, kalau yang senior sedang ngomong. Di ibu kota ini tuh beda banget sama di kampung. Di ibu kota, kalau kita mau sukses, kalau kita mau dipandang orang lain, kalau kita mau hidup enak, dan yang terpenting, kalau mau dapet cowok, kita harus pintar ngibul. Hah? Kok harus ngibul Mbak? Tapi kan itu dosa Mbak. Saya diajari gitu soalnya di kampung. Dosa Mbak, dosa. Denger dulu kalau senior ngomong. Denger ya. Kalau gak bisa ngibul, kita bakalan diinjek-injek. Bakalan gak dapet uang, gak dapet kebahagiaan. Dan yang terpenting, kalau gak ngibul, mana bisa dapet cowok. Semua orang di sini tuh matre. Mereka cuman pandang uang ya dan uang. Saya mah gak mau cari cowok Mbak. Saya udah punya calon suami di kampung dan... Goblok kamu. Buat apa mikirin kampung lagi kalau udah di sini? Udah tinggalin aja calon suamimu di kampung. Mau tahu kenapa? Karena kalau kamu bisa dapetin cowok-cowok kece ibu kota, status sosial kamu bakal naik, kasta kamu juga bakal naik. Tahu nggak? Masa sih Mbak? Kok bisa begitu? Cowok ibu kota itu kebanyakan model-model kelas tinggi, banyak di foto. Fotonya
Banyak tersebar di surat-surat kabar terkemuka, televisi, dan radio. Dan yang terpenting, banyak tersebar di internet. Masalah itu dimasukin sendiri atau enggak, ya bukan masalah. Yang penting kan ada. Coba bayangin, kalau kamu bisa dapetin satu aja dan ada foto kamu berdua sama cowokmu di majalah ibu kota. Wow, you will be famous, man. Terkenal, dipandang, diteriakin orang-orang. Bakal banyak lagi fans-fans cowok yang neriakin kamu. Patricia. Oh, Diteriakin cowok-cowok. Loh, bukannya udah dapet cowok yang di foto itu? aduh, kau ini benar-benar goblok ya. Apa salahnya coba? Banyak fans cowok yang suka sama kita. Banyak manfaatnya tahu. Apa? Kalau kita punya banyak fans, nanti sewaktu-waktu kamu udah bosen sama cowok di foto itu kan, cadangannya jadi ada. Coba kalau nggak ada cadangan, bakal jomblo abadi loh. Loh, kok gitu? Kita kan mesti setia sama pasangan, nggak boleh selingkuh. Aduh, dasar deso kowe. Kan Ayu udah bilang, di ibu kota beda sama di kampung. Di sini tuh yang namanya kawin cerai, kawin cerai, kawin lagi, itu udah biasa. Malah ada yang kerjaannya cuman kawin, dan kawin berpuluh-puluh kali. Udah biasa, Juminten. Tapi selingkuh itu kan dosa, Mbak. Deso, denger ya. Pokoknya kalau udah di atas, kita benar-benar harus push untuk tetap survive ada di kalangan atas. Entah apapun itu, nggak lakuin aja. Nggak usah dipeduliin dosa atau enggaknya. Kalau cowok yang di foto itu udah nggak ngedatengin kepuasan secara batin dan material, ya udah tinggal ceraiin aja. This is free world, man. Coba ya pikir, mending nggak berdosa tapi miskin, apa berdosa tapi kaya? Oh, ya juga ya. Benar, Mbak. Benar itu. Nah, jadi gitu caranya cari status dan uang di ibu kota. Mesti ngipul. Wah, mohon bimbingannya ya, Mbak. Mau? Ada tarifnya loh. Mau, Mbak. Mau. Ini ambil semua, Mbak. Pokoknya, saya mau jadi famous, mau jadi terkenal, mau jadi digemari cowok-cowok. Ajarin ya, Mbak. Ajarin. Please, ajarin. Dan yang dikhawatirkan pun akhirnya terjadi. Juminten, seseorang yang sudah Tuhan pilih untuk menyelamatkan kampungnya, beralih dari tujuan mengapa ia diciptakan di dunia ini. Ia pun terkontaminasi virus mematikan itu. Menyedihkan. Masih adakah yang bisa menyelamatkan kampung Sontoloyo dari kepunahan jiwa? Maaf, permisi. Dengan Ibu Juminten. Iya, saya sendiri. Permisi Bu, ini ada surat dari jauh. Oh, dari kampungku. Iya Bu, tanda tangan di sini. Iya, terima kasih ya Bu. Salam sayang, Dinda Juminten. Juminten, Nak, apa yang terjadi, Nak? 1 tahun kau sudah pergi. Tidak ada kabar lagi dari dirimu sejak kau kirim surat bahwa kau dapat pekerjaan di sebuah perusahaan ternama di ibu kota. Waktu membaca suratmu, Ibu, Bapak, dan Kelana sangat bahagia karena mendengar kau menjadi direktur di sana. Wow, itu hiburan yang luar biasa buat kami. Kami bangga sekali sebagai orang tua. Walaupun kami tidak berpendidikan tinggi, tapi anak kami tercinta berhasil menduduki jabatan penting di sebuah perusahaan ternama, di ibu kota pula. Dan kau bilang, cepatlah langganan koran karena tak lama lagi kau akan masuk koran dan bacalah perkembanganmu via koran tersebut.
Saat itu sudah terbayang kau akan segera kembali kemari, Nak, dan membawa penyembuh untuk penyakit virus ibu kota. Namun, apa yang terjadi, Nak? Sudah 5 bulan kau tidak ada kabar. Bapakmu setiap hari membaca koran-koran sampai 3 jam sehari mencari-cari adakah berita terselip tentangmu. Apa kau baik-baik saja, Nak? Kami rindu padamu, Nak. Nak, semua orang di kampung menjadi khawatir. Apakah kau bisa diandalkan atau tidak? Semua di sini menanti kepulanganmu, Nak. Berkali-kali Bapak kepala kampung dan Ibu mampir ke rumah kami. Hanya untuk menanyakan kabarmu. Apakah kau berhasil atau tidak? Dokter dan para tetangga pun kadangkala mampir dan sering menghibur kami, agar kami sabar menanti kepulanganmu. Dan Kelana, Nak. Kelana. Ia setiap hari bersimpuh berdoa untuk kepulanganmu. Akhirnya, mata bapakmu terbuka, Nak. Ia bisa menerima Kelana seperti kau mencintainya. Nak, kepala kampung dan rakyat menitip pesan. Kami semua sudah khawatir dan pasrah. Kalau memang ini takdir kampung ini untuk kehilangan jiwa, ya sudahlah, kami relakan. Kembalilah, Nak. Gagal ataupun berhasil, pulanglah. Kami menantimu dengan tangan terbuka. Tidak. 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 Ampuni aku, Tuhan. Ampuni aku. Ampuni aku. Ampuni aku. Ampuni aku, Tuhan. Ampuni. Tapi bagaimana ini? Tidak mungkin aku pulang dengan kondisi seperti ini. Aku malu, sungguh malu. Ampuni aku, Tuhan. Juminten, ada apa? Ada apa? Juminten, kau tahu apa salahmu? Apa? Karena aku mengecewakan mereka yang mencintaiku sepenuhnya, berfoya-foya dan menghambur-hamburkan uang yang seharusnya untuk mencari obat. Bukan itu. Kesalahanmu yang terbesar adalah kau mengalihkan pandanganmu dari jalan yang seharusnya kau tempuh. Kau melenceng dari tujuan mengapa kau datang ke ibu kota ini. Kau kehilangan arahan, kehilangan tujuan, kehilangan prinsip. Inilah virus ibu kota. Materialisme, hedonisme, egoisme, diri sendirisme, iri hatisme, dan lain-lain. Akhirnya kau bisa merasakannya, bukan? Kau kehilangan jiwamu untuk sesaat. Kau tutup nuranimu. Ingat ketika kau datang pertama kali ke ibu kota? Mengapa kau berani datang kemari? Apa, Juminten? Karena Tuhan pilih aku dari banyak orang untuk menjalankan misinya. Dan itulah tujuan hidupmu, yang seharusnya kau pegang teguh. Ya, sekali lagi, inilah virus ibu kota. Banyak orang yang kehilangan tujuan hidupnya, kehilangan jati diri, selalu ingin menjadi orang lain, kehilangan prinsip. Tidak hanya kau, banyak sekali manusia di sini sudah kehilangan jati diri dan tujuan hidupnya yang sejati. Mereka selalu ingin menjadi orang lain, tidak puas akan segala sesuatu, selalu menyalahkan orang lain ketika kebahagiaan tidak menghampiri mereka.
selalu menganggap bahwa harta dan materi adalah sumber kebahagiaan. Itu salah, Juminten. Kebahagiaan sejati bukan kita dapat dari uang, harta, kepopuleran, dan materi. Kebahagiaan sejati hanya bisa kita dapatkan ketika kita dapat dengan sukses menyelesaikan misi dan tugas yang sudah menjadi tujuan hidup kita di dunia. Itulah kebahagiaan sejati. Dan jikalau kau ingin bahagia, lakukanlah sesuai dengan tujuan hidup yang telah Tuhan taruh dalam nuranimu. Sekarang kau tahu apa pencegah dan obatnya? Suara Tuhan yang ada dalam nuranimu, itulah pencegahnya. Ikuti, turuti, maka kau tak akan tersesat dan jiwamu tak akan terhilang. Tapi Bu, aku malu. Aku sungguh malu. Aku sudah mengecewakan mereka dengan membuang-buang banyak waktu. Padahal mereka menaruh kepercayaan besar padaku. Aku nggak tahu bagaimana nanti. Dan lagi sekarang rasanya virus ibu kota juga sudah menjangkitiku. Juminten, tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Semua manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Namun, hal pertama yang harus dilakukan untuk memperbaiki kesalahan adalah mengetahui dan mengakui kalau kita memang bersalah. Dan memang itu membutuhkan penyangkalan diri yang besar. Ayolah Juminten, adalah lebih baik bagimu untuk sadar saat ini juga. Masih banyak manusia di kota ini yang belum sepenuhnya sembuh dari penyakit itu. Mereka belum kembali menemukan jati diri dan tujuan hidupnya yang sejati. Kau telah terjangkit, tapi kau sudah sembuh. Sudah sembuh? Iya, obat dari virus tersebut adalah penyangkalan diri. Seseorang akan sembuh ketika ia sadar bahwa dirinya bukanlah dirinya. Bertobat pada Tuhan, menyangkal diri, dan kembali mendengarkan nurani menatap panggilan hidupnya. Kau paham? Sekarang kau bisa tersenyum. Pulanglah Juminten, selamatkan kampungmu, beritakanlah bahwa jikalau kita berpegang teguh pada nurani suara Tuhan dan teguh menatap tujuan hidup yang sudah Ia gariskan bagi kita, maka kita akan kuat dan virus mematikan itu tidak mungkin dapat masuk ke dalam tubuh kita. Baiklah, aku akan pulang. Aku akan kembali ke kampung. Walaupun harus berlari, mengakui semua dosa-dosa dan kesalahanku, mengakui kekeliruanku. Aku akan tanggung semua malu, meminta maaf kepada semuanya, dan memberitakan obatnya. Aku akan pulang. Aku akan pulang. Bangun, bangun. Jangan sia-siakan waktu lagi. Dan pulanglah Juminten dengan langkah tergesa dan nafas tersengal. Berlari, dan berlari tanpa istirahat. Tanpa makan, tanpa minum, namun ia tetap kuat. Hati yang membuatnya kuat. Hasrat yang membuatnya menggebu. Hasrat untuk mengabarkan berita baik. Keinginan untuk mewartakan kelepasan dari yang jahat. Semangat untuk menyelamatkan kampungnya dari virus mematikan. Sungguh gembira hati dan jiwanya karena berhasil menuntaskan misi yang Tuhan taruh di atas pundaknya. Walaupun letih dan lelah sekujur tubuh, namun perasaan meluap dalam dada akan kelepasan tak dapat tertahankan. Ia tersenyum sepanjang jalan. Percobaan yang kuberikan tak pernah lebih berat dari kekuatanmu. Dan kuk yang kupasang tak pernah lebih berat dari kemampuanmu. Kau pasti mampu. Hanya diperlukan keteguhan, ketaatan, dan kerja keras. Dan pada akhirnya, segala sesuatu akan indah. Hentikan. Jangan sambut aku dengan begitu meriah. Segala kemuliaan ini hanya boleh untuk Tuhan. Oh, selamat datang kembali anakku. Kami semua sungguh khawatir akan keselamatan dirimu. Apakah kau sehat? Puji Tuhan jika demikian. Jum, kau tampak sehat. Hanya sedikit keletihan.
Kau berlari sepanjang jalan. Ceritakanlah yang terjadi. Apabila kami melihat wajahmu, nampaknya misimu berhasil kan? Namun sebelumnya, Bapak Kepala, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, saya hendak mengaku dosa terlebih dahulu. Bahwa aku, Juminten, telah berdosa pada Tuhan dan warga kampung Sontoloyo yang kukasihi. Benar kata orang, ibu kota adalah kota megah, kota meriah, kota gairah. Semua ada di sana. Kenikmatan, godaan, gengsi, sampai cara-cara curang dalam mencapai tujuan. Dan sesaat, aku sempat beralih dari tujuan aku datang ke ibu kota. Beralih dari panggilanku, beralih dari fokus mengapa Tuhan utus aku ke ibu kota. Sehingga membuat kalian menunggu lama. Dan untuk itu, aku mengakui semua kesalahan dan kelalaianku. Semoga Tuhan mengampuni semua dosa-dosaku. Tuhan selalu mengampuni dan menyambut kembali hambanya yang berdosa dan mau bertobat. Lupakanlah anakku. Ia sudah lebih dahulu mengampunimu sebelum kau meminta ampunan. Karena ia melihat hatimu yang terdalam. Dan kami semua yang ada di sini mengampunimu, Juminten. Apapun yang terjadi, berhasil ataupun gagal, kau tetap salah satu bagian dari kami. Sebuah keluarga besar kampung Sontoloyo. Jadi bagaimana Juminten? Apakah kamu menemukan obatnya? Berikut cara pencegahannya. Bolehkah kau ceritakan pada kami? Para keluarga, para saudara-saudaraku, berkat pertolongan Tuhan dan dukungan doa Anda sekalian, ya, aku telah berhasil. Oh, jadi itu cara pencegahan dan obatnya. Ya, selama kita selalu dekat dengan Tuhan dan rajin mengerjakan keselamatan kita melalui doa dan menjawab panggilan dengan sepenuh hati, maka virus ibu kota tidak akan pernah bisa memasuki tubuh, jiwa, dan raga kita. Oh, jadi begitu. Kalau begitu, kita tidak perlu takut. Karena sejak dahulu, kampung kita ini terkenal sangat religius. Religius saja tidak cukup. Di ibu kota aku melihat banyak juga orang-orang pergi ke tempat ibadah. Mereka berdoa, dan beribadah dengan rajin. Namun, tetap mereka terjangkit virus tersebut. Lalu harus bagaimana? Berbuahlah. Berbuah. Berbuahlah sesuai panggilanmu masing-masing, maka kebahagiaan dan kasih karunia akan senantiasa mengiringi langkahmu. Juminten! Kelana, apakah kau menerima Juminten sebagai istrimu? Juminten, apakah kau menerima Kelana sebagai suamimu? Dengan demikian, saya nyatakan kalian berdua sebagai suami dan istri. Ya, demikianlah kisah dari kampung Sontoloyo. Semua dari kita sudah memiliki panggilannya masing-masing. Tuhan sudah memanggil engkau untuk kemuliaannya bahkan ketika kau masih dalam kandungan. Jadi, janganlah mau menjadi orang lain. Jadilah diri Anda apa adanya. Apakah kita akan menanggapi panggilannya? Itu terserah Anda. Sampai jumpa di pementasan selanjutnya. Tuhan memberkati.